Di sebuah desa terpencil bernama Sumberjati, ada rahasia yang dikubur bukan dengan tanah, tapi dengan dosa dan amarah. 40 hari setelah seorang rentenir kejam dikubur hidup-hidup oleh warganya sendiri, tanah di kebun bambu itu mulai bernafas kembali. Dan sejak malam itu, satu persatu warga menghilang, tanpa jejak, tanpa suara, hanya bau lumpur dan bisikan dari bawah bumi. Inilah kisah nyata arwah rentenir desa Sumberjati. Hujan malam itu turun tanpa jeda, deras dan menggila, seperti hendak menenggelamkan seluruh desa Sumberjati. Angin menerpa pepohonan bambu di belakang balai desa, hingga bergesekan menimbulkan suara serik-serik yang panjang dan menegangkan. Di tengah hujan dan kilatan petir, puluhan warga berkumpul. Wajah mereka tegang, sebagian memegang obor, sebagian membawa cangkul, dan di tengah lingkaran manusia itu, seorang pria tua terikat di kursi kayu. Tubuhnya gemetar, matanya liar penuh kebencian. Dialah Surya Darto, rentenir paling ditakuti di Sumberjati. Selama bertahun-tahun, dia menjerat warga dengan utang. Bunga mencekik, ancaman, bahkan penghinaan sudah jadi kebiasaannya. Banyak yang kehilangan sawah, perhiasan, bahkan rumah hanya karena tak mampu melunasi tagihannya. Dan malam itu, kemarahan warga telah mencapai batas. "Cukup sudah, Surya," teriak Samsuri, seorang petani Parubaya yang kehilangan ladang karena utang. "Kau sudah membuat hidup kami hancur. Sekarang rasakan akibatnya." Surya Darto tertawa di tengah hujan, tawa yang serak dan menusuk telinga. "Kalian pikir aku takut?" katanya, menatap mereka satu persatu. "Kalian semua tak lebih dari pengemis yang hidup dari belas kasihan. Tanpa aku, kalian sudah mati kelaparan." Tiba-tiba, Pak Lurah Sastro melangkah maju. Wajahnya penuh amarah, tapi juga ketakutan. "Kami sudah sepakat. Malam ini kita tidak akan membiarkan iblis seperti kau hidup lagi di kampung ini." Surya menyeringai, mata tuanya menyipit. "Kalian pikir bisa membunuh aku dan tidur tenang? Dengarkan kata-kataku baik-baik, semua." Suaranya menggelegar di antara hujan. "Kalau kalian berani menyentuhku, aku akan kembali. Aku akan datang satu persatu, menjemput kalian di malam hari. Tak akan ada yang tersisa." Warga saling berpandangan, namun kebencian telah menutup hati mereka. Beberapa pria maju, menarik tubuh Surya Darto dari kursi. Tali diikatkan lebih kuat di pergelangan tangan dan kaki. Dia diseret ke belakang balai desa, ke kebun bambu yang sejak lama dikenal angker, tempat tak ada yang berani mendekat malam-malam. Dengan teriakan dan makian yang bercampur suara petir, warga mulai menggali lubang dalam selebar tubuh manusia. Tanahnya hitam, basah, dan berbau aneh seperti darah basi. Surya masih berusaha melawan, tapi pukulan dari Samsuri membuatnya terdiam. Beberapa wanita yang ikut menonton menutup mata, sebagian berdoa lirih. Namun tak ada yang menghentikan. Rasa dendam telah menjadi bahan bakar kemarahan. Saat lubang cukup dalam, Surya dilemparkan ke dalamnya. Tubuhnya menghantam tanah dengan bunyi lembek. Ia berteriak, mengutuk, meludah, memaki nama-nama mereka satu persatu. "Lurah Sastro, kau akan mati di depan rumahmu sendiri. Samsuri, anakmu akan kupanggil lebih dulu. Dan kalian semua akan ikut aku ke dalam tanah." Suara petir memekakan telinga. Warga mulai menimbun lubang itu. 1 sekop, 2 sekop, 3 sekop. Tanah basah menutupi dada Surya, lalu wajahnya. Teriakannya berubah menjadi lenguhan. Suara itu terus terdengar sampai tanah menutup seluruh tubuhnya. Terakhir kali, dari balik tanah itu terdengar lirih, "Aku akan kembali setelah 40 hari." Semua terdiam.
tak ada yang berani bicara. Pak Lurah menatap lubang itu, lalu menancapkan batang bambu di atasnya sebagai penanda. Mulai malam ini, katanya berat, tak ada yang boleh menyebut nama dia lagi. Namun, setelah semua pergi, kebun bambu itu tetap berdesir. Daun-daunnya bergoyang meski hujan telah berhenti. Dari dalam tanah yang baru tertimbun, muncul buih kecil seperti udara yang masih keluar dari mulut seseorang. Lalu, hening yang aneh, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Malam itu, tak ada yang sadar bahwa mereka baru saja menanam kutukan hidup-hidup. Dan di bawah sana, Surya Darto belum benar-benar mati. 40 hari telah berlalu sejak malam hujan yang mengerikan itu. Namun, suasana desa Sumberjati tidak pernah benar-benar kembali tenang. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan, ayam jantan tak berani berkokok menjelang subuh. Di kebun bambu belakang balai desa, tempat Surya Darto dikubur hidup-hidup, daun-daun bambu selalu bergoyang meski tak ada angin. Dan setiap malam Jumat Kliwon terdengar seperti suara napas panjang dari dalam tanah. Kayak orang lagi nyedot udara dari bawah tanah, kata Widi kepada teman-temannya suatu sore sambil melirik ke arah kebun itu. Tapi tak ada yang mau menanggapinya. Semua warga tahu suara itu nyata. Mereka hanya pura-pura tak mendengar. Pak Lurah Sastro makin gelisah. Sejak penguburan itu, tidurnya tak pernah nyenyak. Kadang ia terbangun jam 2 malam karena mendengar suara langkah kaki di depan rumahnya, lalu menemukan bekas tanah basah di lantai teras. Istrinya pernah melihat sosok bayangan berdiri di bawah pohon mangga depan rumah, tapi saat disorot lampu, sosok itu lenyap, menyisakan bau busuk seperti bangkai basah. Malam ke-40 tiba dengan langit yang aneh. Mendung tebal menggantung, tapi tak turun hujan. Udara seperti berhenti bergerak. Anjing-anjing menyala ke arah kebun bambu, menggonggong tanpa henti. Dan tepat saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, suara itu datang, lebih jelas dari sebelumnya. Dari arah kuburan Surya Darto terdengar bunyi desir tanah tergeser, seperti seseorang menggali dari dalam. Lalu disusul suara berat serak. Utang belum lunas. Esok paginya, Samsuri tidak terlihat di sawah. Warga mengira ia ke kota. Tapi saat siang menjelang, Narti berlari ke balai desa sambil menangis histeris. "Pak Lurah, Samsuri, suamiku hilang. Di kamar cuma ada tanah, banyak sekali tanah." Warga berbondong-bondong ke rumahnya. Di lantai kamar memang ada tumpukan tanah basah bercampur lumpur. Bau busuk menusuk hidung, seperti bau liang lahat terbuka. Di dinding kayu terdapat bekas tangan berlumpur menempel panjang ke arah jendela. Tak ada tanda-tanda perampokan, tak ada jejak keluar, hanya suara yang sempat didengar. Narti malam sebelumnya, sebuah bisikan dari bawah ranjang. "Giliranku menagih, Surya." Sejak hari itu, kampung Sumberjati berubah. Orang-orang tak berani keluar malam. Lampu rumah dinyalakan sepanjang waktu, tapi entah kenapa sinarnya selalu redup saat lewat tengah malam. Di beberapa rumah, warga mengaku mendengar ketukan pelan di pintu diikuti bau anyir yang sama. Mereka tahu yang datang bukan manusia. 3 hari setelah hilangnya Samsuri, Parjo, si penggali kubur Surya Darto, ditemukan pingsan di pinggir sungai. Mulutnya terbuka lebar, matanya membelalak. Saat sadar, ia hanya sempat berucap terbata-bata. Dia bangkit, tangannya keluar dari tanah, menarikku. Setelah itu, Parjo tidak bisa bicara lagi. Setiap malam, ia hanya duduk di depan rumah, menatap kebun bambu dengan tatapan kosong. Pak Lurah Sastro akhirnya memanggil Kiai Armuji, ulama sepuh dari Langgar ujung kampung. Saat mendengar cerita itu, wajah Kiai Armuji menegang. 40 hari adalah batas
antara dunia jasad dan roh. Kalau benar ia dikubur hidup-hidup, bisa jadi arwahnya tidak tenang. Katanya perlahan, kita harus berdoa bersama. Jangan biarkan kebun bambu itu dibiarkan kosong malam ini. Malamnya, warga berkumpul di balai desa. Mereka menyalakan obor, membaca tahlil bersama. Tapi, baru separuh bacaan, angin kencang berputar, datang dari arah kebun bambu. Api obor padam serentak, gelap, hening. Dari kegelapan itu muncul suara berat yang serak dan gemetar. Aku sudah bilang, 40 hari. Warga menjerit. Beberapa lari tunggang langgang. Pak Lurah dan Kiai Armuji berdiri kaku, menatap arah kebun. Di sana, tanah bergelombang, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Bambu-bambu menunduk ke satu arah. Dari bawah tanah, muncul sepasang tangan pucat berlumpur yang mencengkeram akar bambu. Lalu perlahan, sosok Suryadarto muncul. Tubuhnya masih basah lumpur, matanya merah menyala. Kalian pikir aku mati? Aku hanya menunggu waktuku, gumamnya dengan suara bergetar. Kiai Armuji mengangkat tasbih, membaca doa keras-keras. Tapi udara semakin berat. Bau busuk menyebar ke seluruh desa. Warga yang berlari malam itu bersumpah melihat bayangan hitam mengejar mereka hingga ke rumah. Dan di pagi harinya, nama Samsuri terhapus dari papan warga desa, seolah ia tak pernah ada. Malam di desa Sumberjati kini bukan lagi waktu untuk beristirahat. Setiap kali matahari tenggelam di balik bukit, hawa dingin datang bersamaan dengan bau anyir tanah basah. Lampu-lampu rumah berkedip-kedip seperti sedang ditiup angin, padahal udara tak bergerak sama sekali. Tak ada yang berani keluar, bahkan hanya untuk menimba air. Sejak Samsuri menghilang, tak ada hari tanpa kabar buruk. Anjing menggonggong ke arah kebun bambu, ayam enggan berkokok, dan anak-anak tak lagi berani bermain di sore hari. Parjo, yang dulu ikut menggali kubur Suryadarto, kini hanya duduk di teras rumah sambil menatap kosong ke arah hutan. Mulutnya selalu bergumam, kalimat yang sama berulang-ulang. Tangannya keluar dari tanah, menarikku. Malam itu, Pak Lurah Sastro memanggil para warga yang tersisa ke balai desa. Wajah mereka pucat, mata cekung karena tak bisa tidur berhari-hari. Kalau terus begini, kampung kita bisa kosong, kata Sastro dengan suara bergetar. Kita harus cari cara agar arwah itu tenang. Kiai Armuji yang duduk di pojok ruangan sambil memutar tasbih menatap lurah itu dalam-dalam. Roh itu tidak akan tenang karena kalian tidak memberinya haknya sebagai manusia. Dia dikubur dalam keadaan hidup. Rasa sakit dan dendamnya tak bisa hilang dengan doa semalam. Hening, tak ada yang berani menatap mata sang kiai. Dari luar balai desa terdengar suara ketukan 3 kali di pintu kayu. Tok, tok, tok. Pak Lurah menatap Widi. Lihat, siapa di luar? Widi menelan ludah, membuka pintu perlahan. Di luar tidak ada siapa-siapa, hanya kabut tebal menggantung. Tapi di tanah depan pintu terlihat bekas kaki telanjang berlumpur. Bekas itu panjang, seolah baru saja muncul dari dalam tanah. Kiai Armuji bangkit berdiri, suaranya bergetar. Dia di sini. Belum sempat siapapun bergerak, angin dingin berhembus dari jendela. Api obor padam satu persatu. Di sudut ruangan muncul bayangan hitam bergerak perlahan di dinding. Bentuknya tinggi dan bengkok seperti manusia dengan punggung patah. Dari bayangan itu keluar suara serak berat. Samsuri sudah lunas. Siapa selanjutnya? Ibu Lastri menjerit keras hingga pingsan. Pak Lurah langsung membaca doa, tapi bayangan itu menembus dinding dan melesat keluar menuju arah rumah Parjo. Beberapa warga berlari menyusul dengan membawa obor. Namun saat tiba di rumah Parjo, pintunya terbuka dan di dalam Parjo tergantung di balok kayu,
Lehernya dililit tali bambu yang masih basah berlumpur. Di bawah kakinya, tanah berserakan di lantai seperti habis ditimbun dari bawah. Wajahnya beku menatap langit-langit, tapi dari bibirnya mengalir lumpur hitam. Di dinding belakang rumah tergores tulisan dengan lumpur, "Masih banyak yang berutang." Seisi kampung histeris. Widi hampir muntah, Narti jatuh pingsan. Pak Lurah menatap tubuh Parjo sambil gemetar. Dia menagih satu persatu. Kiai Armuji menunduk, wajahnya muram. Arwahnya kini sudah kuat. Ia menyerap ketakutan kalian malam itu. Kampung seolah hidup di bawah bayangan Surya Darto. Setiap kali ada yang menyebut namanya, lampu rumah meredup. Suara tanah bergeser terdengar dari bawah lantai. Beberapa warga bahkan melihat sosok lelaki tua berlumpur berjalan tanpa kaki di pinggir sungai. Kabar mulai menyebar sampai ke desa tetangga, dan satu persatu warga Sumberjati mulai pergi meninggalkan rumahnya. Tapi yang aneh, mereka yang pergi juga tak semua sampai ke tujuan. Beberapa lenyap di jalan hutan, menyisakan pakaian penuh lumpur di pinggir jalan. Kini hanya tersisa segelintir orang. Pak Lurah Sastro, Narti, Widi, dan Kiai Armuji. Mereka tahu Surya Darto tidak akan berhenti sebelum semua yang ikut malam penguburan itu hilang. Namun, bagaimana caranya menghentikan arwah yang dikubur hidup-hidup dengan penuh dendam? Kiai Armuji akhirnya memutuskan satu hal. Besok malam aku akan ke kebun bambu sendiri. Kalau dia ingin bicara, biar dia datang padaku. Pak Lurah terkejut. Kiai, itu berbahaya. Tugas manusia adalah menenangkan yang mati. Lurah, jawab Kiai Armuji perlahan. Tapi jika dia tak mau tenang, maka aku harus mengusirnya. Angin malam kembali bertiup pelan. Daun-daun bambu di kejauhan bergesekan, menimbulkan suara srek, srek, panjang, seperti bisikan seseorang dari dalam tanah. Dan di kejauhan, samar-samar terdengar tawa lirih yang sangat dikenal oleh warga Sumberjati, tawa serak Surya Darto. Aku belum selesai. Malam di desa Sumberjati semakin mencekam. Sejak kematian Parjo, tidak ada lagi tawa atau suara musik dari rumah-rumah. Semua jendela tertutup rapat, lampu dipadamkan lebih cepat dari biasanya. Kabut turun lebih tebal dari malam-malam sebelumnya, menelan bentuk-bentuk rumah hingga hanya tampak bayangan gelap di kejauhan. Di tengah ketakutan itu, Kiai Armuji memutuskan untuk menepati ucapannya. Malam ini aku harus bertemu dengannya. Kalau tidak, takkan ada yang tersisa. Ia membawa tasbih kayu cendana, sebotol kecil air zam-zam, dan kitab doa yang lusuh. Widi bersikeras ikut, tapi sang kiai menolak. Kau cukup berdoa dari langgar. Apapun yang terjadi, jangan datang ke kebun bambu sampai azan subuh. Pak Lurah Sastro mencoba menahannya juga. Kiai, kalau sampai terjadi sesuatu, biarkan takdir menulis sisanya, Lurah. Potong Kiai Armuji pelan. Dosa kalian sudah menumpuk. Sekarang saatnya kalian menebusnya dengan doa. Malam itu pukul 2 dini hari, bulan tertutup awan, dan suara jangkrik seolah lenyap. Hanya terdengar suara desir bambu yang berayun pelan. Di tengah gelapnya kebun itu, Kiai Armuji menancapkan obor kecil dan duduk bersila di atas tanah yang dulu menjadi kubur Surya Darto. Tanahnya masih lembab, bau busuk samar tercium setiap kali angin berhembus. Ia mulai berzikir. Suara zikirnya lembut, namun setiap kali nama Tuhan disebut, daun-daun bambu bergetar keras seolah menolak. Dari kejauhan, seekor anjing melolong panjang dan hawa dingin menembus kulit. Kemudian, dari bawah tanah terdengar suara napas berat. Sesuatu bergerak di balik akar bambu. Tanah sedikit berguncang. Lalu, dari sana muncul asap tipis bercampur lumpur dan perlahan membentuk wujud manusia. Tubuhnya kurus, kulitnya pecah-pecah seperti tanah kering. Matanya merah gelap,
Mulutnya tersenyum menyeringai, menampakkan gigi hitam patah-patah. "Suryadarto," bisik Kyai Armuji lirih. "Sudah 40 malam, aku tahu kau belum tenang." Sosok itu bergerak mendekat tanpa suara. Setiap langkahnya menimbulkan bekas lumpur panas di tanah. "Aku tenang," jawabnya pelan. "Tapi mereka belum. Aku menunggu mereka di tanah, satu persatu. Mereka semua ikut menimbun aku hidup-hidup. Sekarang giliranku. Kau mati karena dosa manusia, tapi dendamu membuatmu lebih buruk dari mereka," ujar Kyai Armuji. Arwah Suryadarto tertawa rendah. Suaranya seperti dua batu digesek. "Dosa? Aku menagih utang, Kiai. Sekarang aku cuma menagih utang yang belum lunas. Nyawa dibayar nyawa. Kalau kau masih punya sisa cahaya kebaikan, biarkan aku bantu kau pergi dengan tenang," pinta sang Kiai. Namun Suryadarto menggeleng, wajahnya berubah semakin mengerikan. "Kau tak tahu rasanya terjebak di tanah. Napas tersedak, tubuh remuk, tapi masih hidup. Mereka menatapku dari atas lubang, mendengar aku memohon. Tak ada yang menolong. Jadi sekarang, aku ingin mereka merasakan hal yang sama." Kyai Armuji berdiri, menggenggam tasbihnya lebih kuat. "Kalau begitu, aku tak punya pilihan." Ia mulai membaca ayat-ayat suci. Obor di sekitarnya menyala lebih terang. Tanah bergetar keras. Arwah surya menjerit marah. Suaranya menggema seperti ribuan teriakan sekaligus. Bambu-bambu menunduk, beberapa patah diterpa angin hitam. Api obor padam satu persatu. Kyai Armuji menutup matanya, terus membaca, tapi tiba-tiba tangannya disambar bayangan hitam. Ia terpental ke tanah, darah menetes dari pelipisnya. Arwah surya mendekat, berlutut di depannya. "Doamu tak akan menyentuhku. Aku bukan arwah, aku kutukan." Kyai Armuji masih berusaha duduk tegak. Kutukan juga bisa berakhir kalau ada yang ikhlas menanggungnya. Senyum Suryadarto makin lebar. "Kalau begitu, biar kau yang menanggungnya, Kiai." Tiba-tiba, tanah di bawah Armuji retak, membentuk lubang hitam. Dari dalamnya keluar tangan-tangan berlumpur, menarik ujung jubah sang Kiai. Ia menahan dengan doa. Suaranya bergetar tapi tegas. Cahaya kecil muncul dari tasbihnya, membakar tangan-tangan itu hingga menguap jadi asap. Arwah surya menjerit keras. "Aku belum selesai." Tiba-tiba suara azan subuh menggema dari kejauhan, entah siapa yang mengumandangkannya. Cahaya lembut turun dari langit, menembus kabut. Sosok Suryadarto perlahan memudar, wajahnya terdistorsi antara marah dan sedih. "Belum selesai, belum..." Lalu hilang ditelan kabut. Kyai Armuji jatuh tersungkur. Nafasnya tersisa sedikit. Widi yang sejak tadi mengintip dari jauh akhirnya berlari menghampiri. "Kiai, Anda tidak apa-apa?" Dengan suara lemah, Kyai Armuji berbisik. Dia belum pergi, dia hanya menunggu malam berikutnya. Dan benar saja, ketika mereka meninggalkan kebun bambu itu, di tanah tempat Suryadarto berdiri tadi, muncul bekas dua telapak kaki berlumpur yang menancap dalam, seolah seseorang baru saja berdiri di sana. Dari dalam tanah, suara lirih terdengar. "Sastro, giliranmu." Sejak malam negosiasi gagal itu, desa Sumberjati tak pernah sama lagi. Pagi datang tanpa matahari, hanya cahaya pucat seperti kabut susu. Ayam-ayam tak berkokok, dan suara manusia jarang terdengar. Setiap rumah seolah menahan napas. Warga yang tersisa tak lebih dari belasan orang. Sebagian sudah pergi mengungsi, tapi mereka yang masih bertahan hanya menunggu giliran. Pak Lurah Sastro duduk termenung di beranda rumahnya. Matanya sembab, wajahnya pucat. Setiap hembusan angin membuat daun bambu di depan rumah bergesek pelan, dan suara itu kini seperti bisikan dari dunia lain. "Sastro, giliranmu." Suara itu kembali terdengar di telinganya, lirih tapi jelas. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya, berbisik pelan,
"Tuhan, jangan aku, jangan aku." Di luar, Mas Karyo berlari tergesa ke arah langgar Kiai Armuji. Nafasnya tersengal. "Kiai, sungai Sumberjati berubah warna. Airnya hitam semua, dan di pinggirnya ada tangan muncul-muncul." Kiai Armuji yang tengah berzikir membuka matanya perlahan. Di wajahnya kini tampak letih. "Sudah saatnya," katanya lirih. Dia sudah sepenuhnya bangkit. Widi berdiri di belakang, memegang obor kecil. "Apa yang harus kita lakukan, Kiai?" Kiai Armuji menatap ke arah kabut di luar jendela. "Kita tidak bisa lari. Sekali arwah dendam tumbuh di tanahnya sendiri, dia hanya bisa dihentikan di tempat ia bangkit." Malam itu, mereka bertiga, Kiai Armuji, Widi, dan Mas Karyo, berangkat menuju kebun bambu belakang balai desa. Kabut begitu tebal hingga hanya jarak 1 meter di depan yang bisa terlihat. Suara gemericik sungai terdengar pelan, namun di antara itu sesekali muncul suara lolongan dan jeritan samar, seolah berasal dari perut bumi. Sesampainya di kebun, tanah di sana tampak retak. Akar bambu menghitam. Udara bau anyir dan menyengat. Di tengah-tengah tanah itu muncul lubang besar yang terus mengeluarkan uap panas. Dari dalam lubang samar terdengar suara langkah dan tawa rendah. Suryadarto muncul perlahan, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tubuhnya kini diselimuti kabut hitam. Matanya merah menyala seperti bara. Dari setiap gerakannya, udara menjadi lebih berat dan panas. "Sudah datang, Kiai." Suaranya berat dan serak. Kiai Armuji menancapkan tongkat kayu yang telah dililit kain doa. "Aku datang bukan untuk membunuhmu, Surya. Aku datang untuk mengembalikanmu ke tempatmu." Seharusnya Surya tertawa keras. "Tempatku?" Di bawah tanah yang mereka gali dengan tangan mereka sendiri? "Kau pikir aku mau kembali ke sana?" Widi mulai gemetar, memegang tasbihnya erat-erat. Mas Karyo menunduk, menutup wajah dengan tangan. Kiai Armuji mulai melantunkan ayat-ayat suci, dan dari tongkatnya keluar cahaya putih kebiruan. Tanah berguncang keras, dedaunan beterbangan. Tapi Suryadarto malah semakin mendekat. Langkahnya berat, namun tak bisa dihentikan. "Kau pikir doa bisa memadamkan api dendamku?" "Doa tak memadamkan api, Surya," jawab Kiai Armuji pelan. "Doa membakar kegelapan." Seketika, cahaya dari tongkat Kiai menyala terang, membentuk lingkaran di tanah. Dari dalam lingkaran itu muncul bayangan-bayangan putih, arwah warga yang menjadi korban Surya. Mereka berputar mengelilingi sang rentenir. Suryadarto menjerit keras, suaranya mengguncang udara. Namun dari jeritannya itu keluar kilatan hitam seperti asap pekat yang langsung menyerang Kiai Armuji. Tongkatnya terlempar, cahaya padam. Tubuh sang Kiai terpental menabrak batang bambu. Widi berteriak, "Kiai!" Mas Karyo mencoba membantu, tapi tanah di bawah kakinya berubah seperti lumpur hidup. Tangan-tangan keluar dan menariknya ke bawah. Ia menjerit, namun dalam hitungan detik tubuhnya sudah hilang di telan bumi. Widi menangis ketakutan, sementara Suryadarto berjalan perlahan ke arah Kiai Armuji yang terjatuh. "Sekarang kau lihat, Kiai, tak ada doa yang bisa melawanku. Aku bagian dari tanah ini. Aku bagian dari dosa mereka." Kiai Armuji menggenggam tasbihnya, darah mengalir dari bibirnya. "Kalau begitu," ujarnya pelan, "biarkan tanah ini juga yang membakar dosamu." Ia menekan tasbih ke tanah dan berteriak membaca ayat terakhir dengan segenap kekuatan. Langit di atas mereka terbuka, cahaya putih turun membelah kabut. Sosok Suryadarto berteriak, tubuhnya mulai retak seperti batu yang pecah. Dari setiap retakan keluar api, bukan darah. Ia berusaha mendekat, namun cahaya semakin terang. "Kiai, kau pikir ini sudah berakhir?" "Belum," jawab sang Kiai, "tapi malam ini kau tak lagi berkuasa." Dengan teriakan terakhir, Suryadarto meledak menjadi abu
dan asap pekat terserap kembali ke tanah. Angin berhenti, kabut perlahan menipis, namun aroma hangus masih terasa di udara. Kiai Armuji jatuh bersimpuh. Widi berlari memeluknya. "Kiai, dia sudah pergi?" Kiai menatap lubang yang kini tertutup sempurna. Belum sepenuhnya. Dia akan mencoba kembali, tapi tanah ini telah menolak jasadnya. Lalu dari jauh terdengar suara azan, tapi anehnya tidak ada satupun orang di langgar. Suara itu menggema sendirian, menandai bahwa malam itu pertarungan belum benar-benar selesai. 3 hari setelah pertarungan gaib itu, desa Sumberjati kembali sunyi. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada anak-anak bermain, dan tidak ada asap dapur dari rumah manapun. Hanya kabut yang menggantung di antara pepohonan bambu, seolah waktu berhenti di sana. Widi berjalan menyusuri jalan tanah menuju rumah Pak Lurah Sastro. Ia memanggil beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Pintu rumah itu terbuka sedikit, bergoyang tertiup angin. Ketika Widi mendorongnya perlahan, aroma anyir langsung menyambut hidungnya. Di dalam, ruangan itu gelap. Kursi-kursi terbalik, dan di dinding tergantung selembar kain lusuh bertuliskan tulisan merah samar. "Aku belum selesai." Widi mundur ketakutan. Suara langkah kecil terdengar di belakangnya. Saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Namun dari arah kamar terdengar suara napas berat, seperti seseorang yang berbaring, tapi tidak benar-benar hidup. Widi menelan ludah dan memanggil, "Pak Lurah." Perlahan, pintu kamar terbuka sendiri. Di ranjang, Pak Lurah Sastro terbaring dengan mata terbuka. Tapi matanya kosong, seperti menatap langit-langit tanpa jiwa. Di dada kirinya, tanah menempel tebal, seperti baru saja digali dari kubur. Tubuhnya dingin, tapi bibirnya masih bergerak pelan, menggumam sesuatu. "Surya, belum. Tenang." Widi berlari keluar rumah, jantungnya nyaris meledak. Ia langsung menuju langgar Kiai Armuji. Di sana, Kiai duduk bersila, wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang tasbih. "Aku tahu," katanya sebelum Widi sempat bicara. "Aku sudah merasakannya. Dia belum musnah. Dia masih menyimpan bara di tanah ini." Kiai berdiri, menatap ke arah kebun bambu yang diselimuti kabut. "Malam ini segalanya akan berakhir, entah aku atau dia." Malam itu, angin berhenti bertiup. Bulan purnama tertutup awan hitam. Kiai Armuji memimpin doa bersama terakhir di makam lama timur desa, dihadiri oleh Widi, Narti, dan beberapa warga tersisa. Mereka membaca ayat-ayat dengan suara bergetar. Setiap kali nama Suryadarto disebut, nyala lilin bergoyang keras, seolah ada hembusan napas dari arah gelap. Tiba-tiba, bumi bergetar. Tanah di sekitar makam memanas, muncul retakan kecil yang mengeluarkan uap panas. Dari kejauhan, kebun bambu terlihat memerah seperti bara api. Suara jeritan samar terdengar dari bawah tanah. Bukan satu, tapi banyak, seperti ratusan orang menjerit bersamaan. "Kiai," Widi berbisik, "itu dia lagi, bukan?" "Ya," jawab sang kiai dengan suara serak. Dia membakar tanahnya sendiri, dendam yang tak berakhir. Mereka berlari menuju kebun. Begitu sampai, pemandangan di sana seperti neraka. Akar-akar bambu terbakar, udara berbau belerang, dan dari tanah muncul lidah api berwarna merah darah. Di tengah api itu, perlahan muncul sosok Suryadarto, utuh seperti manusia hidup. Tubuhnya kini diselimuti bara, matanya seperti bara api membara. "Kau pikir kau sudah menang, Kiai?" Suaranya bergema keras. "Aku tak butuh menang," jawab Kiai Armuji tegas. "Aku hanya ingin tanah ini tenang." Suryadarto menatapnya lama, lalu tertawa pelan. "Tanah ini milikku sekarang." Ia mengangkat tangannya, dan tanah di sekeliling mereka terbuka lebar. Dari dalamnya keluar wajah-wajah warga yang dulu ikut menguburnya hidup-hidup
kini membara, menjerit tanpa suara. Mereka semua menatap Kiai Armuji. Widi hampir pingsan, tapi Kiai memejamkan mata, mengangkat tangan ke langit. Dengan sisa tenaga terakhir, ia membaca ayat yang sama, seperti pada malam pertama. Tapi, kali ini, dengan seluruh keyakinan, cahaya besar turun dari langit, membakar bambu, membakar tanah, dan membungkus sosok Suryadarto. Arwah itu menjerit, tubuhnya retak, pecah, lalu meledak menjadi abu bercahaya. Namun, api dari tanah tak padam. Ia terus menyala, menjalar ke seluruh kebun bambu, hingga perlahan membentuk pola lingkaran doa di tanah. Suara Kiai Armuji melemah. Ia tersenyum lirih. "Kini kau tenang, Surya, tapi aku ikut bersamamu." Kiai Armuji jatuh bersimpuh, tubuhnya diselimuti cahaya putih, lalu lenyap tanpa meninggalkan jejak. Widi berteriak memanggilnya, tapi hanya angin yang menjawab. Keesokan paginya, kabut menghilang. Desa Sumberjati kembali terang untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Tapi di tempat kebun bambu, kini hanya tersisa tanah hitam mengering dengan bekas lingkaran doa terbakar di tengahnya. Tak ada mayat, tak ada darah, hanya abu dan aroma kayu cendana. Widi menjadi saksi terakhir. Ia menulis semua kejadian itu di sebuah buku tua, lalu menyimpannya di langgar Kiai Armuji yang kini kosong. Setiap malam Jumat, warga yang masih hidup mendengar suara adzan lembut dari langgar itu, padahal tak ada siapapun di sana. Konon, jika kau berjalan ke desa Sumberjati saat malam tanpa bulan dan berhenti di bekas kebun bambu itu, kau masih bisa mencium bau tanah hangus dan mendengar suara berat berbisik dari dalam bumi. Utang sudah lunas, tapi doa tak pernah berhenti. Desa Sumberjati kini sepi. Tak ada yang berani menyinggung nama Suryadarto lagi. Namun, setiap malam Jumat, dari langgar tua di ujung desa, terdengar suara azan lirih tanpa muazin. Konon, itu suara Kiai Armuji yang masih berzikir, menjaga agar arwah rentenir itu tak pernah bangkit lagi. Tapi, tanah tak selalu diam.